Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang motor servo. Nah, saya sengaja nih di sini belum membuat program. Jadi mau nunjukin bahwa ketika kita download library, misalkan di Arduino, nanti maka akan ada program bawaan. Misalkan servo salah satunya kan butuh library ya untuk Arduino-nya. Nah, untuk menjalankan aplikasi bukan aplikasi untuk menjalankan motor servo ini, si library ini memiliki salah satunya di example, maksudnya memiliki contoh gitu cara menjalankan atau membuat program tentang servonya itu. Nah, di sini ada servo, kita coba misalkan kita coba yang sweep aja yang gampang ya maksudnya. Oke, yang ini close, ini kita besarkan seperti biasa. Yang bagiannya abu-abu itu merupakan istilahnya komentar ya, komentar ini siapa yang bikin, by Bargan, this example. Nah, ini modified 8 November dan lain-lain lah ya. Nah, selanjutnya kita langsung bahas tentang programnya yang ada di example untuk servo ini. Kita lanjut. Di sini seperti biasa, karena kita menggunakan servo membutuhkan library, kita harus panggil dulu library-nya biar servonya bisa nyalakan. Dipanggil hashtag include servo.h. Terus di sini ditulis servonya itu namanya apa. Kalau di sini kan pakainya my servo, atau mau pakai yang nama yang lain terserah itu. Yang penting kalau di sini tulisnya my servo. Ya saya ikut yang ini dulu. Nah, selanjutnya ketika kita setelah memberi nama di servonya, maka kita terserah sih kalian mau gunakan ini atau enggak. Cuman kalau misalkan integer position itu wajib ada, karena nanti bakal dipanggil di bawah. Itu integer position tuh kan servo itu apa namanya ya, bergerak sesuai sudut. Misalkan kalau misalkan posisinya di 90 derajat, maka servo akan bergerak sebesar 90 derajat atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini integer pos sama dengan 0, maka servo nanti akan bergerak ke titik 0 terlebih dahulu gitu. Jadi di 0 kan dulu, baru nanti ke program selanjutnya. Di sini my servo attack, maksudnya di pin servonya itu nanti ditaruh di pin 9 gitu. Di pin 9. Nah, ini di sini attack is the servo on pin 9 to the servo object. Nah, kayak itu pin servonya yang digunakan adalah pin 9. Lanjut, kita void loop, yaitu program yang akan dijalankan secara berulang-ulang. Nah, di sini kita baca satu kalimat ya. Satu kalimatnya itu segini. Untuk servo posisi 0, jadi kan karena tadi sudah di 0 kan, ketika posisinya sama dengan 0, posisi servo kurang dari sama dengan 180, maka servo akan bertambah 1 setiap 0,015 second atau 15 millisecond. Setiap 15 millisecond. Jadi kalau setiap 15 millisecond nambah 1. Jadi asalnya 0 jadi 1, terus jadi 2, jadi 3 setiap 15 millisecond, atau kalau di detik 0,015 detik. 0,015 detik. Nah, itu. Jadi bertambah 1. Nah, terus si servonya itu ditulis pada ini itu bergerak. Jadi si servonya itu tuh bergerak sesuai posisinya. Kalau posisinya sedang 1 ya bergerak 1, kalau posisinya sedang 50 ya bergeraknya ke 50 gitu. Jadi si servonya itu akan, kalau misalkan ini kan bergerak dari 0 ke 180, maka akan berputar setengah lingkaran berputarnya itu. Lanjut, untuk program kedua, ketika servo sama dengan 180, kebalikan tadi, dan servo lebih dari sama dengan 0, maka posisi kurangi 1. Dalam artian bergeraknya itu sama 180 derajat, tapi arahnya kebalikan. Ingat, perpindahannya itu per satunya itu per satu posisi itu 0,015 detik sama antara yang bawah dan yang atas. Kayak gitu kurang lebih penjelasan dari programnya. Selanjutnya kita akan buat rangkaiannya
dari Servo ini. Kita langsung buka saja aplikasi Proteus 8 Profesional. Kita buka aplikasinya. Nah, kita buat project baru sambil mengingat lagi yang bagaimana sih buat project baru yang pernah dilakukan. Misalkan namanya motor servo. Create schematic karena kita hanya buat schematic saja. Jadi nggak buat desain PCB-nya. Jadi download create PCB, no firmware juga. Oke, hanya buat schematic ya di sini dan finish. Di sini yang akan kita gunakan adalah yang pertama Arduino, jelas. No. Saya menggunakan Arduino Nano. Terserah kalian mau gunakan yang mana. Terus yang kedua motor PWM servo atau motor servo. Ada gak motor strip PWM servo ya? Oke. Oke, langsung saja kita langsung buat rangkaiannya. Rangkaiannya cukup sederhana juga kalau menggunakan servo. Kan servo ini bentuknya modul. Jadi cuman dikasih data, terus ada power dan juga ground sesuai yang dijelaskan di video sebelumnya. Nah, kayak gitu. Kita langsung coba di 9 ya, jangan lupa di 9 kita tambah power dan juga groundnya. Kalau di langsung tidak boleh kebalik ya antara power dan ground. Hati-hati itu kalau kebalik. Nah, seperti ini kurang lebih rangkaiannya. Oh, kita lupa tadi belum lihat di mana letak programnya. Belum juga di-compile, verify. Apakah ada yang salah? Kita lihat. Harusnya tidak ada yang salah karena ini bentuknya contoh dari library-nya itu. Harusnya nggak ada yang salah sih. Kita tunggu sebentar sambil mencari-cari kesalahan. Oke, tidak ada kesalahan di sini. Langsung saja kita lihat file.hex-nya. Nah, ini file.hex-nya di Arduino build 872257 ya. Kita langsung cari dan langsung upload di Arduino simulasinya. Oke, kita langsung lokal disk C user seperti biasa. Dua 872257 ya. Oke, nah ini program sweep yang tadi dari motor servo. Kita langsung cobakan saja. Nah, Arduino bergerak dulu ke posisi 0. Setelah posisi 0, maka dia akan berputar ke sebelah kanan searah 180. Lanjut ke program selanjutnya. Si Arduino ini, si motor servo ini kembali arahnya sebesar 180 derajat lagi. Lanjut, balik lagi ke kanan. Nah, terus seperti itu. Jadi gimana ya? Emang karena programnya cuma sweep, ya sweep doang. Jadi ke kanan 180, ada yang terus ke kiri 180 juga. Terus nanti kalau misalkan Arduino servo kan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Ada dua jenis. Yang pertama ada yang 180 derajat, hanya itu standar servo, dan ada juga yang 360 derajat, itu yang continuous, dalam artian bisa bergerak satu lingkaran penuh gitu ya. Nah, kayak gitu kurang lebih servo untuk salah satu contoh servo ya. Nanti mungkin bisa digunakan untuk pengaplikasian kayak misalkan palang pintu otomatis atau apa. Itu kalian bisa kembangkan bagaimana setelah kalian mempelajari beberapa banyak program dari Arduino itu, maka bisa kalian kembangkan menjadi produk kreatif dalam bentuk apapun, kayak gitu ya. Dan bisa juga explore lagi lah terkait apa sih Arduino, kontennya kan masih banyak. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.